si ro lu layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu hati iki maca tulisanmu ra krasa netes elun ning pipiku umpama tanganku dadi sewili iki uga aku mesti enggal bali neng kepiye maneh mergo kahananku cahayu nono tekaku. Oke teman-teman Waton Gayeng, balik lagi bersama kami manusia-manusia akar rumput yang ngomong Waton Gayeng. Tema kita kali ini adalah gonjang-ganjing Partai Golkar. Partai beringin. Siapakah yang berada di balik itu? Ketua Golkar siapa? Erlangga. Oh ya. Oke, sekarang saya mulai dari Kliwon dulu. Saya? Ya. Sebagai pembuka. Sebagai pembuka. Kamu sebagai pembuka. Kliwon. Oke, guys, kita menyapa guys dulu dong. Oh, siap. Ini luar biasa, video kita kemarin viral ya. Dan luar biasa membahas tentang Anies, tapi sekarang pembahasan berbeda. Dan yang menarik adalah dari salah satu pemain kita, Satpam Jupri. Saya pikir tidak disukai oleh kita, ternyata netizen pun benci sama dia. Sampai dia bilang mencret dan sebagainya. Itu aduh nggak jelas itu. Jangankan Anda dan netizen, saya sendiri benci. Tapi ini Pak John, mau terkait dengan Golkar nih. Golkar ini adalah partai lama, partai besar loh, berpotensi besar sebenarnya. Tetapi mengapa selalu ikut pemerintah terus kan gitu? Tapi makin kesini ketika dipimpin oleh Erlangga itu makin turun ininya. Apa namanya di survei-survei itu makin turun elektabilitasnya. Nggak naik. Ya, stabil mungkin kadang nomor 2, nomor 3 sebagai partai besar, tapi sekarang makin merosot. Nah, sekarang gonjang-ganjing rame nih kalau saya lihat di situ. Rame, ada 2 kubu di situ. Berharap kubu yang satunya Munaslup. Munaslup kan targetnya bagaimana mengganti Erlangga. Ya, sementara kubu yang berikutnya yang pendukung Erlangga mempertahankan bagaimana tetap diperbaiki supaya tetap Erlangga yang ada di situ bercokol. Ya. Yang pada akhirnya muncul kalau seandainya tidak Erlangga muncul nanti siapa ketua Golkarnya gitu loh. Ya, muncullah nama Ruhut Panjaitan. Ya, begitu. Nah, jadi dengan uraian Kliwon tadi tuh, menurutmu, nah kan isu yang berkembang begini, isu yang berkembang di sini sebetulnya ada peran Pak Jokowi, ada peran politik Pak Jokowi yang mengacak-ngacak Partai Golkar. Nah, itu sebetulnya pembahasannya itu. Menurutmu gimana? Menurut saya terlalu berlebihan. Karena Pak Jokowi itu fokus betul kepada pemerintahan dan sudah diklarifikasi bahwa ini tidak ada campur tangan. Tetapi menurut saya tidak mencurigai tanda-tanda Pak Jokowi itu sepertinya mulai cawe-cawe. Dan itu yang dicawe-cawe ini adalah partai yang kurang mendukung terhadap PDI, yang tidak mau berkoalisi. Nah, itu pelan-pelan, itu seakan-akan itu banyak yang mencurigai pemerintah cawe-cawe khususnya Pak Jokowi. Menurut saya itu berlebihan, enggak. Menurut saya enggak. Saya membela Pak Jokowi. Gak sesuai skenario. Kita ngebela siapa? Tadi harusnya kamu nggak begitu dong. Kamu harusnya itu membela Golkar. Oh gitu. Harusnya nggak boleh dong Pak Jokowi begitu. Kamu harusnya. Baru mereka yang menyangkal. Nah, iya. Ini merusak skenario. Ini teman-teman skenario yang udah kita pikirkan berbulan-bulan jadi buyar. Gayangnya di situ. Ya udah. Sekarang pun oke lah ya kalau kesepakatannya begitu. Ya, saya kira. Menurut saya Pak Jokowi tidak boleh ikut cawe-cawe karena beliau sebagai presiden harus netral, gitu loh. Ya betul. Saya nggak tunggu setuju. dulu, tapi tunggu dulu, Mas Kliwon.
Kita dengar dulu pendapat sebelah kanan saya ini. Gimana Mas Diding? Jadi kalau perkataanmu itu saya bilang cecunguk. Keras itu udah pernyataan keras. Itu pernyataan yang terlalu umum. Waduh. Apa saja yang dilakukan orang-orang semua karena Jokowi. Apa aja terlalu naif kamu mengatakan. Oh iya. Padahal seharusnya orang itu harus memandang. Memang pada saat itu Erlangga lagi diperiksa, Jokowi nggak tahu apa-apa. Bahkan Jokowi sendiri udah bilang kok, saya nggak tahu apa-apa. Cecunguk kau itu, nggak bisa bilang begitu. Nah, menurutmu Pak RT? Menurutmu gimana Pak RT? Ya wis ngomong cecunguk delonan aku. Aja malah setuju karo cecunguk kuwi. Cecunguk iki wis elek banget ya. Bojoku nonton melu nesu. Ini ngajar. Gini, ini akibat dari Jokowi yang terlalu powerful, bisa menguasai semuanya, termasuk ketua-ketua partainya saat ini kan tunduk semua sama Jokowi. Dan artinya di bawah kendalinya Pak Jokowi. Nah, kalau zaman dulu presiden mau turun ini presiden kayaknya udah nggak punya apa-apa. Tapi ini lain. Semua partai politik, ketua partai politik hampir tunggu komando Pak Jokowi, tunggu komando Pak Jokowi. Akibatnya ya seperti ini. Nah, jadi menurut Pak RT, ini sebetulnya Golkar dipecah ini salah satunya karena Golkar tidak merapat ke PDI atau gimana? Oh iya. Karena dia lambat menjawab, saya ngomong iya. Lanjut Bang. Enggak, tadi masalahnya ini, Kepyo, kita itu mendukung Jokowi atau yang kontra? Nah, itu udah rancu dulu. Kamu yang mendukung Golkar. Mendukung Golkar gitu loh. Tidak setuju dengan langkahnya Pak Jokowi kan gitu. Ya tadi pertama ya itu ya. Nah, kedua, sebetulnya Golkar itu politikusnya handal semua. Udah terbukti sejak zaman Orde Baru, bahkan sebelum Orde Baru lahir pun udah banyak orang-orang yang handal akhirnya masuk ke Partai Golkar yang dulu sekber Golkar. Nah, itu akibat dari itu. Ya, saya pikir memang iya sih. Kalau saya setuju juga pernyataan Pak RT bahwa Partai Golkar itu adalah kader-kadernya handal semua. Sekarang kalau kita lihat partai-partai baru, hampir rata-rata itu pecahan dari Golkar. Gitu? Iya, betul. Paloh, siapa lagi? SBY sendiri. Nah, menurut Pak Keamanan, Pak Supri, tentang pernyataan Pak RT tadi bahwa ternyata Jokowi harusnya tidak cawe-cawe tentang partai orang lain gitu. Jadi begini Pak, yang pertama saya menghormati dia sebagai seorang RT. Yang kedua saya benci dengan pemikirannya. Yang kedua saya benci. Enggak setuju. Ya toh, masih bisa ditebak. Ya nggak apa-apa, itu trademarknya dia, nggak apa-apa. Terlalu cepat menyatakan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe. Cetek sekali. Ini tadi cunguk, ini cetek ya. Setahu saya selama 5 tahun saya bekerja di rumah Pak Jokowi. Dari mana-mana kan. Saya memang begitu Pak. Kayaknya setiap pembesar negeri ini dia pernah jaga di rumahnya. Saya petugas satpam tapi negeri. Jadi dioper 5 tahun dioper gitu, ganti-ganti. Jadi hampir semua pejabat saya pernah bertugas. Jadi saya pemikiran mereka saya paham. Kembali ke tadi ke Pak RT katakan bahwa Pak Jokowi terlalu cawe-cawe, itu ngawur. Pernyataan yang ngawur. Nggak pantas dia jadi RT. Pantasnya jadi apa? Cecunguk. Ajar. Tapi gini loh sebetulnya. Belum selesai saya. Belum. Maaf, jangan dulu dipotong. Oh boleh, lanjut. Ini belum masuk ke inti saya. Baru tadi apa? Pengantar. Jadi Pak Jokowi itu seorang negarawan sejati. Itu harus diingat. Terbukti bahwa beliau memimpin negeri ini 2 kali periode dengan banyak prestasi. Saya pikir tidak usah diceritakan lagi prestasi-prestasinya, kita semua hampir tahu lah. Dan andai kata dalam pemilihan presiden tidak ada batasan 2 periode, saya yakin beliau akan terpilih lagi. Andai kata diperbolehkan, karena negarawannya beliau, negarawan sejati. Jadi
kalau kita menyangkut-nyangkutkan Pak Jokowi dalam masalah Partai Golkar, rasanya kok terlalu sempit pemikiran itu. Saya sangat benci. Benci. Enggak, pada siapanya? Pada Jokowinya apa pada Golkarnya? Pada cucu. Jadi gini, aku juga ada setujunya juga sama tim sebelah ini. Tapi gini, alasan apa sih sebetulnya yang mendasari teman-teman sebelah kiri saya ini sehingga seolah-olah menuduh Jokowi yang berpengaruh besar dalam keretakan Partai Golkar, sehingga ketuanya diperiksa jaksa dan KPK, kemungkinan bisa jadi suatu saat bisa jadi tersangka. Sekarang ada lagi dari dalam juga ada mau munaslup kan? Munaslup ada pergantian itu. Apa landasannya sebetulnya menuduh Jokowi itu, maksudnya nuduh Jokowi bahwa dari Jokowi cawe-cawe atau katakanlah enggak Jokowi atau partai PDI lah yang cawe-cawe itu. Alasannya apa? Jadi alasannya sangat rasional. Karena di tahun politik ketika tidak mendukung di koalisi PDI, maka diam-diam itu akan dikeroposkan gitu. Lewat dengan cara seperti itu. Ya, tapi alih-alih ketika berbicara mengenai di luar pemilu atau mendekati pemilu ini memang begitu intrik-intrik. Ya kalau nggak begitu bukan politik ya. Karena politik itu memang itu tadi panggung depan sama panggung belakang bisa beda. Kalau Jupri panggung depan belakang sama aja gitu ya. Sama apa? Panggung depan menderita, belakang makin menderita gitu. Nah, menurut aku oke lah ya. Dan pernyataan-pernyataan dia tadi yang selalu mengandalkan bahwa dia adalah penjaga pintu gerbang, ini saya kira menunjukkan levelitas, intelektualitas yang nggak kejangkau oleh kita gitu. Dia hanya penjaga. Kalau kita kan menjaga bangsa ini. Dia hanya penjaga pintu gerbang. Ya, secara rasional ketika ini tidak mendukung di koalisi PDI dalam konteks capresnya Ganjar calon presidennya, maka itu tadi pemerintah ada saja atau dalam konteks presiden ya, itu ada saja gangguan-gangguan yang diciptakan bagian dari strategi. Gitu ya, menurut saya seperti itu. Tapi saya akan mencermati teman-teman ya, tolong diklarifikasi yang cecunguk tadi. Karena itu pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Ada pasalnya ya? Iya. Saya pikir cecunguk hanya saya, ternyata dia juga cecunguk. Temennya cecunguk. Yang berbahaya kalau yang jadi moderator cecunguk juga, Pak. Itu tambah berbahaya itu. Langsung saya tutup. Jadi gini Mas Ding. Jadi kalau pernyataan tadi kuat sebetulnya indikasinya menurut mereka bahwa Jokowi yang mengacak-ngacak Golkar sehingga karena Golkar tidak mau berkoalisi. Lah, sekarang pertanyaannya itu yang buat Mas Ding, untuk apa? Jokowi ngacak-ngacak gitu. Sementara Jokowi lagi kan nggak bakal terpilih lagi. Itu yang mau saya sampaikan kedua cecunguk ini. Jadi sekarang tadi dia bilang soal rasional. Kalau kita ngomong soal rasional, cecunguk ini harus ngerti rasionalnya di mana. Jokowi sudah tidak mencalonkan lagi. Dia tidak punya kepentingan terhadap ini. Dia enggak usah ngerusak Golkar. Dia sudah tenar, dia sudah menang kok. Ngapain ngerusak Golkar? Kalau dalam pemikiran saya, kita semua ini sudah mulai pintar. Termasuk orang-orang Golkar sendiri sudah mulai pintar. Jadi orang Golkar ini sudah melek politik, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi hal kayak gitu tuh alamiah aja bisa terjadi. Jadi pandangannya jangan begitu. Mengada-ada. Karena keterbatasan pemikiran. Nah itu dia. Ayo Pak, jangan takut aja Pak. Gimana Pak? Ini kayaknya serangannya terhadap kalian berdua agak nemen nih. Pak RT dulu deh. Pak RT apa? Ya, Pak RT silakan. Yang jelas saya kurang setuju dengan dua begundal itu. Gimana Pak RT? Ya Pak RT ketawa-ketawa. Tolong menyetujui kalau cecunguk ya. Enggak, kalau mau Mas saya persilakan dulu. Enggak apa-apa, ntar saya nambahin. Enggak lama masih ada. Enggak, artinya jangan muncul kata cawe-cawe, itu penuh persepsi. Harus dari awal clear bahwa presiden langsung menyatakan bahwa saya tidak akan cawe-cawe. Tapi ini malah dipertajam, saya akan cawe-cawe. Nah, gitu. Itu cawe-cawe itu sangat multitafsir. Sehingga jangan salah kalau seandainya kami dari sebagian warga masyarakat punya tafsir yang berbeda dengan begundal dua tadi. Pak RT? Iya, saya menggarisbawahi
bahwa kata-kata cawe-cawe itu Jokowi sendiri sudah mengakui bahwa saya memang cawe-cawe. Itu sudah diakui. Dan itu harus dicatat, memang harus Jokowi netral, ya? tetap cawe-cawe. Karena apa? Dia tetap ingin pemerintahan yang akan datang itu berkelanjutan. Nah, artinya melanjutkan. Titik poinnya. Makanya dia tetap ikut cawe-cawe. Ya. Karena dia masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Banyak kan proyek-proyek dia atau program-program dia yang belum selesai. Makanya dia tekankan saya tetap ikut cawe-cawe. Itu dia ngakuin sendiri. Ya, itu bukan dari pernyataan Golkar atau yang lain-lainnya. Tambahan dikit, ini bagus banget pernyataan dia. Analisanya tajam sekali Pak RT. Tapi tidak disimak oleh dia karena dia hanya mikir bagaimana cara nyerang saya. Nah, cara nyerang jadi gini, menurut Pak RT tadi seperti itu. Tapi ini saya mau tanya sama kamu, apakah itulah salah satu bentuk cawe-cawenya Jokowi? Dia kan seolah-olah kan salah satu bentuk cawe-cawe Jokowi, salah satu yang mengacak-ngacak Golkar ini. Menurutmu? Sudah tidak bisa menjawab. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Itu kata-kata pernyataan tadi mengada-ada. Begini, kata cawe-cawe itu banyak dinilai negatif. Itu karena yang mengatakan seorang presiden. Alangkah banyaknya yang mengatakan cawe-cawe. Cawe-cawe dalam artian sekedar apa kata-kata, artinya tidak cawe-cawe di dalam politiknya. Apa keuntungan Jokowi pertama? Seperti dikatakan kawan sepemikiran saya tadi, bahwa tidak ada kepentingan Jokowi di sini, bahwa sudah setelah ini dia harus meletakkan jabatan dan menjadi negarawan. Boleh saya bantah? Boleh saya bantah? Silakan. Apapun Jokowi masih tetap punya kepentingan. Karena itu tadi, dia ingin yaitu pemerintahan yang akan datang tetap berkelanjutan. Artinya tetap ingin melanjutkan program-program dia yang belum selesai. Jadi kalau dia nggak kepentingan, nol besar. Nah, sekarang pertanyaan saya nih Pak RT. Jadi kepentingannya dia merusak, misalnya menurut tuduhan kalian dia merusak Golkar itu apa dengan kepentingan dia ke depan itu? Sebenarnya bukan merusak. Tapi kebetulan mungkin yang tersangkut di KPK memang betul-betul melakukan sesuatu yang terkait dengan korupsi atau mungkin kan gitu ya. Ya betul. Itu kenapa itu tidak diproses jauh-jauh hari sebelum acara pemilu akan dekat ini, masalah gitu. Nah itu persoalannya di situ. Udah, maksudnya gini tadi, kan Pak RT tadi bilang bahwa Jokowi tetap punya kepentingan untuk kedepannya kan, karena untuk meneruskan apa yang sudah direncanakan oleh Jokowi selama ini, apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi selama ini. Nah, hubungannya sama dengan yang ngacak-ngacak Golkar itu, seberapa pengaruhnya? Kalau misal Golkar itu nggak diacak-acak, akan menghambat apa yang telah dilakukan Jokowi selama ini? Yaitu gini, motifnya supaya dia tetap bisa di bawah kendali dia dan nanti akhirnya bisa mendukung jagoan atau keinginan Jokowi. Jadi dia juga punya motif dia supaya bisa di bawah kendali dia atau di bawah pengaruh Jokowi. Karena apapun Jokowi punya ya tadi kepentingan dan mindset politik yang ke depan masih ditunggu-tunggu. Nah kalau seandainya nanti presidennya entah itu Prabowo atau Ganjar, mungkin dalam mindsetnya Pak Jokowi no problem karena dua-duanya melanjutkan. Tapi kalau ternyata yang menang Anies, nah itu kan berbahaya. Karena sudah mulai mengarah-mengarah Golkar mulai melirik-lirik deketin Anies. Gitu ya. Oke, sekarang saya paham. Jadi maksudnya arahnya ke sana. Ada lagi mau ditambahkan sebelum kita tutup? Jadi gini, kata cawe-cawe itu di sini maknanya jangan diartikan cawe-cawenya itu ke Golkar, itu terlalu sempit itu. Pemikirannya saya juga benci. Golkar tidak mengatakan cawe-cawenya, hanya Golkar hanya mengatakan Jokowi ikut cawe-cawe. Nah, cawe-cawe itu secara menyeluruh. Jadi di sini tidak mengatakan Jokowi cawe-cawe ke Golkar, enggak. Cawe-cawenya ke Jokowi itu bukan soal Golkar, tapi cawe-cawe soal Indonesia ini. Bagaimana Indonesia menjadi lebih baik. Nah, ya makanya yang dikatakan tadi, dia masih punya kepentingan untuk pemerintahan ke depan. Enggak. Saya pikir begini, kepentingan itu kalau kita bicara kepentingan itu bukan pada pribadi Jokowi. Sesungguhnya enggak dia lagi. Padahal setelah selesai ini dia tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden maka berakhir jabatannya. Tetapi itu saya pikir itu adalah
cawe-cawe itu mungkin benar tugas partai. Tetapi kalau Jokowi rasanya terlalu cetek kalau kita menjelek-jelekan. Pak John, ini nggak ada habis-habisnya. Saya kira harus ditutup. Cuman saya akan memberikan kesimpulan bahwa diskusi kita ini harus memberikan edukasi kepada warganet yang akan menonton kita. Gitu loh ya. Yang menarik dari kita itu setiap kali presiden yang kita pilih adalah mampu mensejahterakan rakyatnya kan ngono. Presiden ini kesejahteraan kita naik. Presiden ini makin naik. Ini beberapa presiden nggak naik-naik dia ya. Nah ini oke. Saya kira itu aja. Jadi itu aja. Ditutup. Oke teman-teman. Daripada ini akhirnya mengarah ke persoalan pribadi, mending bincang-bincang kita kali ini kita tutup sampai sini dulu. Kesimpulannya seperti apa? Serah teman-teman. Mau setuju atau tidak, yang penting nonton. Yang penting juga like, yang penting juga komen. Subscribe juga jangan lupa. Tapi sebelum ditutup, yang guys, saya heran dari pernyataannya bahwa tadi dia mengatakan tidak menyetujui Jokowi, bahkan mendiskreditkan Jokowi, padahal kenaikan ekonominya dimulai dari masa Jokowi loh. Beli mobil baru dari usaha Jokowi. Oke teman-teman, kan sudah mulai mengarah ke pribadian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye bye. Bye bye.